Oke, ini kita mulai aja ya. Eh, ini sebenarnya harusnya sudah bukan yang pertama, cuman kemarin baru diputuskan akhirnya untuk mata kuliah saya yang ini praktikumnya kan kemarin kan kita selalu melakukan via kelas online ya, cuman itu sebenarnya dihitungnya hanya sebagai teori saja. Nah, praktikumnya kemarin masih dibahas apakah dimulai nanti atau bisa dilakukan untuk online dan diputuskan untuk beberapa mata kuliah termasuk saya di dalamnya yang dia masuk kategorinya dilaksanakan secara online. Bukan berarti nanti jadi tidak ada praktikum, masih ada praktikum untuk beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa dilakukan secara uh, online seperti ini mungkin. Jadi ditunggu saja nanti informasinya dari masing-masing dosen. Nah, karena ini praktikum, ini kan hitungannya yang pertama secara online, jadi kita rada trace back dulu untuk ke belakang. Nah, ini untuk hari ini kita materinya adalah untuk yang sebelum UTS justru, yaitu praktikum untuk melakukan sebuah analisis masalah. Ya, entah. Saya yakin mungkin banyak yang sudah lupa, cuman kalau sudah lupa coba dibaca-baca lagi lah itu di kelas online itu apa-apa aja analisis masalah yang ada, tahapan-tahapannya, konsep dan metodenya. Nah, kalau Anda ingat, sebenarnya kita pelajari itu ada tiga, ya. Ingat dari yang namanya SWOT, habis itu ada yang namanya fishbone, ada yang namanya LFA. Nah, normalnya kita rencananya tadi itu melakukan at least dua. Cuman karena sekarang kita mengejar, dan ini praktikum ini kan rada berat, pasti ada outputnya dalam artian tugas dan segala macamnya, sehingga menurut saya yang mungkin dilakukan untuk topik itu mungkin hanya satu aja. Nah, satu itu apa yang diambil, saya ambillah jadinya modelnya itu yang namanya LFA. Nah, ini materinya yang kemarin. Anda punya slide ini kan? Punya nggak slide ini? Ya, jangan nggak punya lagi. Bagas, kamu punya slide ini? Ada kayaknya deh, Pak. Ada ya. Jadi saya nggak perlu Ada kirim di lagi ini ya. deh kayaknya. Di learning sih harusnya ada ini slide-nya. Nanti coba dicek lagi aja. Di learning kayaknya ada. Ya, nah inilah yang mau kita ambil. Nah, model praktikumnya seperti apa? Kita bikinnya penugasan saja, cuman penugasannya rada unik. Dalam artian nggak seperti tugas-tugas kita online yang biasa. Kita ambil yang rada sedikit, rada berat, dan butuh kerjasama. Nah, ini tugasnya melakukan analisa masalah dengan menggunakan metode LFA dengan tema yang sudah ditentukan setiap kelompok sebelumnya. Nah, ini balik lagi ke sini nih. Ini sebenarnya semua sudah punya nih. Ingat gak kalian waktu pertemuan kedua atau kedua lah ya kemarin kayaknya. Saya ada memberikan waktu Anda sedikit untuk bagi kelompok, terus saya bagikan waktu sedikit untuk diskusi setiap kelompok mengenai tema apa yang akan diangkat. Ada yang masih ingat gak? Jangan-jangan gak ada yang ingat lagi. Di grup tema-temanya. Ingat gak, Bagas? Ada, masih ada Pak di share di grup tema-tema yang dia apa masing-masing kelompok ambil. Oke. Nah, ini grupnya saya harap masih ada ya. Si Bagas tadi udah kirim ke saya. Iya masih eh, ada Pak. ada ya ada berapa nih? 10 kelompok. Rata-rata 3 orang. Nah, kalian sebenarnya punya tema masing-masing. Temanya itu misalnya ada kelompok yang ngambil penyakit apa dan segala macam. Model temanya itu biasanya adalah ada 5W1H. Misalnya penyakit hipertensi di mana, kapan, masalahnya itu apa. Nah, yang seperti-seperti itu harusnya ada. Bagaimana menentukan masalah juga saya anggap kemarin sudah tahu ya bahwa masalah itu adalah adanya gap analysis antara sesuatu yang diharapkan terjadi, tapi ternyata yang kejadian sebenarnya seperti apa. Nah, gapnya itu yang dinamakan dengan masalah. Nah, model penugasnya sebenarnya simple. Anda tinggal copy paste metode penulisannya dari slide saja. Nah, copy paste maksudnya itu seperti apa? Eh, Kalau Anda lihat slide-nya ini, nih, nah LFA itu kan sebenarnya metodenya panjang, cuman hasil akhir yang diminta itu pasti selalu seperti ini nih. Nah inilah yang diminta dari LFA sebenarnya. Satu kerangka
seperti inilah yang merupakan output akhir. Cuman karena kita belajar, kita nggak bisa hanya menuliskan output akhir. Nah, Anda diminta bikin ini memang. Endingnya harus seperti ini, bahwa Anda punya sebuah kerangka yang bentuknya seperti ini, yang dapat menjelaskan apa yang Anda analisis, apa yang Anda tuliskan, apa hasil dari analisisnya, dan apa aktivitas atau step-stepnya, dan segala macam. Nah, ini yang diminta di akhir. Cuman untuk penulisannya, saya minta Anda jangan hanya bikin seperti ini saja, tapi Anda bikin step-stepnya. Karena diminta step, berarti munculnya apa? Muncullah yang seperti ini. Nah, LFA itu jangan lupa, ada banyak step-stepnya, mulai dari analisis masalah, analisis tujuan, analisis strategi, habis itu yang terakhir adalah analisis stakeholder. Barulah dari 4 analisis ini nanti kalau Anda lakukan dengan uh, dengan benar sesuai dengan konsep, Anda bisa menuliskan yang paling terakhir yang diminta itu adalah yang ini. Nah, jadi ini nggak muncul langsung begitu aja sebenarnya, ini munculnya itu dari tahapan yang tadi dulu. Nah, kita review sedikit apa yang dimaksud dengan analisis masalah. Intinya dalam bagian analisis masalah di LFA ini, Anda diminta membuat sebuah pohon masalah. Pohon masalah itu bentuknya ya kayak beginilah. Dari misalnya, nanti ada kelompok, kalau di sini kan saya contohkannya dengan komplikasi penyakit diabetes anak di Kota Depok, begitu ya. Nah, ambilnya di sini, diturunkanlah, kira-kira tuh apa sih yang menyebabkan masalah ini? Gitu. Nah, muncullah nanti, ini analisis kelompok nih. Beda-beda sebenarnya tergantung masalah dan tergantung analisisnya. Muncullah, kalau di sini contohnya kurang produksi sayur, konsumsi junk food, aktivitas fisik yang nggak ada, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan di analisis masalah. Anda tentukan tadi temanya, misalnya ada diare di Kabupaten X di tahun ini melonjak. Nah, Anda lihat kenapa bisa melonjak angka diare di situ, kira-kira ada apa sih? Nah, tulislah mungkin karena perilaku hidup bersih sehatnya kurang, segala macam. Nah, itu muncul di sini. Nah, habis selesai bikin ini pohon masalah, Anda lakukan yang namanya analisis tujuan. Nah, sebenarnya gampang dalam melakukan analisis tujuan itu hanya mengganti kata-kata saja. Nih, kalau Anda lihat, misalnya kalau Anda lihat di atas itu analisis masalahnya itu kurangnya produksi buah dan sayur. Nah, analisis tujuan ini gimana? Cuma diganti jadi kalimat kerja aktif, jadi meningkatkan produksi buah dan sayur. Nah, jadi yang mau saya bilang itu apa? Kalau Anda berhasil melaksanakan analisis masalahnya ini dengan benar, pohon masalahnya, gambar pohon tujuan ini sebenarnya yang paling gampang stepnya dari semuanya. Jadi hanya tinggal mengganti-ganti kalimatnya aja dari yang tadinya kalimat yang kurangnya, tingginya, jadi kalimat aktif, meningkatkan, menekan, meningkatkan. Nah, hanya seperti itu aja. Jadi dan ini nggak boleh beda ya sebenarnya. Dari analisis masalah sama analisis tujuan ini tidak boleh beda. Nah, barulah yang berikutnya itu adalah Anda bikin namanya analisis strategi. Nah, ini pun sebenarnya mengikuti yang tadi. Dari pohon analisis tujuan, Anda pilih kira-kira mana yang akan dipilih dari LFA ini untuk menyelesaikan masalah yang ada tadi. Nah, ini biasanya tidak boleh dipilih semuanya. Kenapa? Karena ini yang diambil di sini adalah skala prioritas. Misalnya di sini ada 5 ya tadi. Nah, kenapa harus ngambil 2? Karena biasanya dalam melakukan program, baik dari program kesehatan maupun non-kesehatan, selain dia programnya seperti ini, dilihat juga dari segi materi, maninya ada atau enggak, ada waktu berapa. Nah, dari 2 hal itu aja nanti ditentukan nggak mungkin mengerjakan 5-5 ini. Jadinya kita pilih 2 saja. Nah, 2 ini pun tapi memilihnya harus dengan alasan yang logis. Jadi, barulah nanti terakhir dilakukan oleh stakeholder. Nah, stakeholder ini diambil berdasarkan dari masing-masing strategi. Seperti contoh di sini, ini ada 5 kelompok di awalnya, analisis strategi yang digunakan, habis itu memilih 2 kelompok besar, menekan konsumsi junk food dan meningkatkan aktivitas fisik. Nah, barulah stakeholder dianalisis di sini menekan konsumsi junk atau fast food untuk tujuannya itu menekan angka obesitas anak di Kota Depok. Nah, karena kita konsep berpikirnya adalah menekan konsumsi junk food untuk tujuannya menekan angka obesitas anak di Kota Depok, kita pikirkan di situ jadinya, kira-kira mana-mana saja ini akan berhubungan untuk menekan konsumsi junk food pada
efeknya itu akan meningkatkan obesitas anak yang efeknya itu menekan angka obesitas anak di Kota Depok. Nah, barulah kita pilih stakeholdernya. Misalnya di sini diambil sekolah, puskesmas, habis itu keluarga. 3 stakeholder inilah yang dianggap bisa menekan konsumsi junk food-nya anak-anak begitu di Kota Depok. Nah, baru yang bawahnya juga meningkatkan aktivitas fisik. Kenapa muncul ini? Karena waktu analisis strateginya memang dipilihnya kelompok besarnya meningkatkan aktivitas fisik. Muncullah seperti ini. Kira-kira itu untuk meningkatkan aktivitas fisik anak lah ya. Di Kota Depok, stakeholder itu apa-apa aja. Keluarga misalnya, puskesmas, developer perumahan masuk, perangkat desa, dinas tata kota, dan sekolah. Nah, selain nanti stakeholder ditulis, dilihat juga dampaknya kayak gimana. Rendah, rendah, atau dampaknya tinggi. Nah, di sini untuk meningkatkan konsumsi junk food, sekolah itu dinilai rendah. Yang tinggi apa? Keluarga. Mungkin konsep berpikirnya kayak gimana? Karena keluarga itulah yang dia mempersiapkan bekalnya anak. Kalau sekolah mungkin hanya bisa bilang, jangan lupa bawa bekal dan segala macam. Tapi kalau untuk mempersiapkan makan anak-anak mungkin keluarga. Makanya dia ditulisnya dampak dan pengaruhnya tinggi. Nah, itu yang Anda tuliskan. Kepentingan bagi stakeholder-nya itu apa? Kontribusinya apa? Bagaimana stakeholder bisa menghambat justru kalau dia tidak bisa membantu. Ini tinggal dilengkapi aja tabel-tabelnya. Baru kalau nanti sudah 4-4 yang dilaksanakan, barulah Anda bisa membuat yang ini. Nah, jadi nggak mungkin ini muncul, memang ini selalu yang diminta di akhir ya. Nanti Anda kalau kerja tiba-tiba atau dimanapun tiba-tiba diminta membuat LFA, analisis LFA untuk sebuah permasalahan, pasti yang diminta memang cuma ini doang sih. Ya. Cuman karena kita sekarang konteksnya lagi belajar, jadinya jangan Anda cuma buat ini doang, nanti bikinlah ini dalam bentuk 4 analisis awal tambah 1 ini. Oke, kira-kira paham sampai sini mengenai tugasnya? Ada yang belum paham? Paham semua kalian? Hanif, kamu paham Hanif? Nah, ini ada berapa nih? 22 orang. Ini pada ini ya. Alvina, kamu paham? Jangan nanti ada yang nggak paham, tiba-tiba bingung-bingung semua. Ini saya anggap Iya, Pak. Nggak ada sinyal. nggak ada sinyal. Ini Gea ya? Hilang putus-putus. Pak, Hah? jadi inti tugas kita bikin apa, Pak? Soalnya tadi jaringan saya berhenti sendiri, Pak. Ini si Uli ya? Iya. Ini saya ulang ya, ini tugasnya. Tugasnya adalah nih, lakukanlah analisa masalah dengan menggunakan metode LFA dan menggunakan tema yang sudah ditentukan setiap kelompok sebelumnya. Metode penulisan tugas sesuaikan dengan materi yang sudah diberikan melalui slide. Tugas dikerjakan kelompok dan diupload di Learning. Nah, ini yang penulisan disesuaikan dengan materi yang diberikan melalui slide, itu maksudnya yang tadi saya sampaikan, penulisannya itu ada 4 analisis awalnya, baru nanti ditambahkan terakhir dengan kesimpulan LFA-nya itu, framework-nya itu. Habis itu kalau untuk temanya, itu harusnya sudah kalian tentukan sebelumnya. Ada 10 tema harusnya di kelas KJ02. Gitu. Oke. Kurang lebih itu. Oke, Pak. Paham? Paham. Paham ya. Nah, ini tugasnya per kelompok. Jadinya kayak gimana? Nah, ini harusnya ini memudahkan Anda. Satu, Anda tidak perlu nulis. Ya. Jadi nggak perlu, untuk tugas ini tidak perlu Anda tulis-tulis pakai yang suka saya kasih kan biasanya pakai tulisan tangan ya. Anda jadinya di sini bisa copy. Cuman yang perlu saya bilang adalah kayak begini, karena dia tiap kelompok, tapi untuk nguploadnya itu Anda tetap harus ngupload sendiri-sendiri. Jadi misalnya si Uli, dia bikin kelompoknya, tapi harus ngupload juga. Jadi jangan cuma nanti ada pikiran kayak begini, kalau si Uli sudah ngupload, yang lainnya nggak perlu ngupload. Silakan upload walaupun sama, karena saya nggak bisa kalau buka kolom nilainya kalau Anda nggak ngupload, nggak kebuka begitu. Jadi pastikan semuanya ngupload. Filenya sama ya pastilah, karena kan tugasnya kelompok. Tapi semuanya wajib ngupload. Nah, itu tolong diingat yang pertama ya. Yang kedua, untuk yang kali ini saya batasi untuk model penguploadannya, tolong uploadnya dalam bentuk PDF. Nanti saya kunci itu. Jadi kalau nggak PDF, Anda nggak bisa ngupload.
Ya, kenapa? Biar memudahkan saya nggak berantakan kalau nanti pas saya download ada yang nguploadnya Word tuh biasanya suka acak-acakan tulisan dan segala macam. Tolong PDF. Oke, sampai sini paham? Pak. Paham ya? Nah, untuk yang minggu ini sampai di sini, nah ini untuk yang minggu depan. Karena dia ada praktikum, jadi setiap minggu kemungkinan kita akan bikin seperti ini. Cuman tadinya saya mau bikin kan disesuaikan dengan kelasnya saja. Kita kan kelasnya kan biasanya hari Selasa ya. Cuman kayaknya sulit, soalnya Selasa itu di Esa Unggul itu kami ada rapat online meeting untuk koordinasi satu kampus begitu. Nah, jadinya nggak mungkin kayaknya kalau Selasa. Jadi kita akan bikin mungkin next time yang ini tuh hari Senin ya. Modelnya kayak begini juga, menggunakan WebEx seperti ini. Nah, ini mungkin ada yang nanya kenapa nggak kayak kemarin aja pakai Zoom. Zoom itu soalnya ada batasannya 40 menit itu menyusahkan buat kami. Ini kami dapat info ada yang seperti ini. Ini kalau nggak salah nggak ada batasan waktunya sih. Jadinya dicoba dulu pakai ini. Ada masalah nggak menurut kalian? Ini kata-kata pakai handphone ya, nggak ada masalah kan ya? Eh, jaringannya lebih apa? Kalau di ini kayaknya Di harus mana? lebih kuat gitu. Oh ya, dibandingkan dengan menggunakan Zoom. Iya, I see, I see. Ya ntar kami evaluasi juga deh apa tetap menggunakan ini atau enggak. Cuman dibandingkan sama Zoom, ini yang harus lebih. lebih kuat kayaknya sinyalnya. Hmm, hmm. Nah kan, muter lagi. Oke, Iya. nanti dipertimbangkan lagi. Cuman ya itulah 40 menit itu memang Hmm, batasnya. hmm, hmm. Nah, ini untuk yang minggu depan. Apa yang harus kalian persiapkan? Karena ini untuk praktikum. Minggu depan kita praktikumnya kita akan membahas mengenai yang namanya use case diagram. Ada yang masih ingat atau udah lupa semua? Saya juga nggak tahu deh. Harusnya sih ingat ya. Use case diagram itu adalah materi 9 kemarin yang Anda pelajari melalui kelas online. Ya. Intinya sebenarnya apa? Ini adalah diagram yang dia dibuat atau kita buat nanti, tapi dengan mempertimbangkan pengguna utamanya itu atau yang bacanya itu adalah orang yang menggunakan sistemnya. Ya, itulah makanya penulisannya ini dia lebih simpel jika dibandingkan dengan IRD atau DFD begitu. Nah, kita akan coba praktek untuk membuatnya ini. Nah, cuman kan susah nih kalau nggak siap-siap begitu karena kita kan bukan di ruangan yang terkontrol begitu kayak di apa di ruang lab dan segala macam. Jadinya Anda harus siapkan bagaimana cara membuatnya ini nanti saya akan coba praktekkan atau kita praktek sama-sama. Cuman Anda harus punya minimal alatnya begitu. Nah, ini saya kasih pilihan. Sebenarnya Anda boleh googling ya mau menggunakan apa. Kalau di sini ya, kemarin kan saya kasih contohnya itu adalah Visio dan Argo UML deh kalau nggak salah. Nah, Argo UML itu tapi udah nggak ada. Ini kan, nah ini lambang-lambangnya. Argo UML itu yang kayak begini ini kan kalau nggak salah udah nggak ada itu. Tapi ada yang lainnya kayak Star UML itu bisa dipakai. Nah, intinya apa sih sebenarnya kalau dari gambarnya ini semua sama aja fungsi-fungsinya. Yang bedakan misalnya kalau di Visio itu gambar aktornya itu kayak begini, hijau. Kalau dia di UML itu kayak begini, kayak gambar orang biasa aja. Tapi kalau untuk konsep penggunanya itu sama aja. Jadi Anda pastikan Anda punya software yang minimal yang bisa Anda gunakan begitu. Nah, apa itu softwarenya? Kalau Anda kemarin kan waktu di semester 1 sudah belajar sama saya, sudah coba menggunakan software juga ya. Kalau ada yang sudah pakai Visio, silahkan lanjutkan saja. Setahu saya Visio itu bisa digunakan untuk semua jenis hampir semua jenis diagram nih. Ya, Anda tinggal cari aja bagaimana cara membuat use case di Visio. Nah, minimal Anda sudah punya toolsnya. Kalau yang nggak punya, silakan mau pakai Star UML atau yang saya tahu ada lagi yang lain namanya Lucidchart atau yang lain lagi kalau ada Argo UML kalau masih ada nih programnya terserah. Ini adalah software-software yang bisa dipakai dan ini free nih setahu saya untuk membuat diagram-diagram seperti ini. Oke, jadi tugas untuk yang ini sebenarnya bukan tugas ya, teman persiapkan bahwa nanti di komputer Anda itu sudah ada semua begitu untuk yang beginian. Paham ya?
Nah, untuk praktikum ini, se yang tadi ini nih, sorry, tadi belum di ini. Yang ini mau waktunya berapa lama? Apa cukup ini kan kelompok ya? Cukup apa 2 hari seperti biasa gitu atau gimana? Wah, enggak lah, Pak. Sampai Iya, Pak. sampai minggu lah. Iya, sampai minggu minimal lah, Pak. Minggu itu tanggal 7. 7, ya 7. Iya, batasnya, Ya, Pak. Pak, Apa ya? Minggu. 7 ya. Oke. Eh, ini nanti saya tutup sampai tanggal 8 lah ya. 8 jam 18.00. Jadi nanti kan siapa tahu ada yang uploadnya lama dan segala macam. Saya buka nanti di learning saya buka dari sekarang. Tapi nanti limit waktunya itu sampai hari Senin jam 18.00. Jadi jam 6 sore tuh, maghrib. Cocok ya? Iya, Pak. Oke, Siap, oke, Pak. oke, Pak. Jadi saya Makasih. anggap kalian cukup lah itu waktu diskusinya maupun untuk menyusun apa laporan dan ngupload ya. Nah, mungkin nanti ada yang namanya presentasi ya. Ya, saya nanti random aja. Ini bisa dipakai presentasi sih sebenarnya. Kalau itu udah kami coba, saya udah coba presentasi juga untuk sama dosen yang lain. Ini bisa dilakukan dan mungkin nanti ada yang beruntung yang akan dipakai sebagai contoh presentasi di sini, presentasi tugasnya. Nggak ada masalah. Biar saya nanti yang atur untuk yang begituan ya. Kalau Anda masih rada-rada gaptek mengenai program ini, cuman dipersiapkan aja. Paham? Paham ya. Ada yang mau ditanya, Kak? Nggak usah Ada, Pak. Apa tuh? Kira-kira kita semester depan online lagi kah? Suruh nanyanya itu. Kamu nanya saya, bosan pertanyaannya itu mulu. Nggak tahu, harusnya sih enggak ya. Ada informasi terbaru, Pak? Apa, Saunggu, sebenarnya kan kita harapnya segera mungkin ini membaik ya. Dan kayaknya sih sekarang kan sudah mulai membaik. Ada wacana new normal dan segala macam. Cuman saya kan nggak bisa memastikan. Karena apa? Yang pertama, Saunggul pasti ikut yang namanya aturan pemerintah. Nah, itu satu. Nah, aturan pemerintahnya kan kalau Anda lihat sampai sekarang Jakarta itu sampai 4 Juni. Ini masih 2 Juni. 4 Juni itu ada kemungkinan diperpanjang lagi atau nanti diberlakukanlah PSBB new normal itu. Nah, nanti kalau udah new normal, mungkin akan coba di start begitu bagaimana melakukan kelasnya. Tapi yang bisa saya pastikan adalah kayak begini ya. Mungkin nanti semester barunya kita akan kuliah di kampus seperti biasa, cuman mungkin Anda nggak akan sebebas biasanya begitu. Dalam artian kayak gimana? Misalnya Aduh, jaringan jelek. biasanya bisa berapa? Isi kelas lab itu ya. Contohnya lab itulah. Kita kan biasanya di kelas lab. Biasanya kan hampir full atau mungkin lebih dari setengah lah keisi. Yang saya tahu kan peraturannya nanti yang baru adalah tidak bisa ruangan itu diisi lebih dari 50% kapasitas aslinya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti kelasnya makin dipencar ya. Ya Pakai shift-shift, Pak? shift ada kemungkinan juga kayak begitu ya. Jadi ada yang kuliahnya dari jam segini hari ini. Nah, terus nanti ada sebagian lagi dipencar. Nah, itulah yang masih di kamu ya aturannya. Karena apa? Untuk mencegah penularannya itu sendiri. Karena apa? Kalau untuk selesainya COVID kan kayaknya tidak mungkin sampai nol langsung untuk bulan Juli ini. Cuman yang bisa ini adalah bagaimana kita bisa beraktivitas seperti biasa walaupun lagi ada yang namanya kondisi semi pandemi ini gitu. Kemungkinan besar sih semester baru udah ini. Anda juga sebenarnya selain semester itu Anda masih yang kami pikirkan untuk Anda adalah untuk PKL ini. PKL ini yang rada ribet soalnya lahannya masih menolak sampai sekarang. Anda harusnya di rumah sakit loh PKL pertama di bulan 7 nanti atau bulan 6, bulan 7 tuh nanti harusnya. Nah, cuman sekarang rumah sakit belum berani untuk menerima Anda atau semua mahasiswa. Karena ya tahu sendiri di rumah sakit lagi banyak yang kayak begitu kan. Mungkin mereka juga dilarang begitu. Nah, itu lagi dipikirkan kapan nanti Anda bisa melakukan itu.
Oke, informasinya sih itu aja Uli sampai sekarang. Saya juga belum tahu lagi kalau ada yang baru nanti pasti akan disampaikan Eh, oleh Bu Lala atau yang lain dosennya. Tunggu Pak, kan PKL itu kan termasuk mata kuliah kan Pak ya? Hmm, Apakah PKL itu ada kemungkinan bisa diganti atau yang nggak bisa diganti tetapi ditunda gitu Pak? diganti itu maksudnya apa, Mak? Ya maybe dengan kebijakan lain, oh kita nggak ada PKL, kita ganti dengan pelajaran atau apa segala macam, apakah bisa kayak gitu? Nggak bisa ya Pak ya? Kan itu kan termasuk mata kuliah yang harus PKL-nya benar ya Ya, Pak? Gimana kayaknya sih sih? kalau diganti sih nggak mungkin ya, cuman palingan mungkin ditunda. Cuman saya juga nggak bisa memastikan kalau ditolak terus misalnya sampai tahun ini misalnya lahan nggak ada yang mau nerima. Nah itu kami belum dapat informasi se ekstrim itu sih dari ini, dari lahan masih wait and see begitu. Yang jelas sekarang belum bisa nerima, ya kalau mereka masih wait and see, ya kami juga masih ya, kami tunggu lah informasi lanjutan ibaratnya itu begitu. Cuman kalau nanti mereka mengultimatum misalnya, oke untuk tahun ini kami nggak bisa nerima sama sekali karena terlalu berisiko. Misalnya sampai sebegitu, barulah nanti kami akan berpikir di prodi atau di universitas bagaimana menyikapinya ini. Sebenarnya bukan cuma Anda yang terdampak sih ya, kayak keperawatan itu apalagi mereka itu terdampak sekali. Yang profesi itu mereka belum bisa ngapa-ngapain sampai sekarang begitu. Dan lainnya yang Hmm. Fikes rata-rata memang terdampak untuk itu loh, untuk PKL atau untuk kuliah kerja nyatanya kayak begitu. Belum bisa dilaksanakan sampai sekarang. Oke, ada lagi? Oke Pak, udah. Nggak ada? Sudah cukup informasinya ya. Saya harap semuanya maksimal lah ya kerja kelompoknya ya. Saya nggak tahu kalian sudah pernah nggak model kerja kelompoknya begini untuk dosen lain. Cuman silakanlah tiap orang itu tiap kelompok itu 3 orangnya berkolaborasi. Ini hanya 24, 23 saya cek sekarang. Saya nggak tahu jumlah KJ02 berapa. Cuman kalaupun nanti ada yang nggak hadir, tolong dibantu mereka dijelaskan atau diarahkan untuk coba dengerin videonya. Ini nanti saya upload seperti biasa biar mereka juga dapat informasi mengenai ini nggak ketinggalan banget begitu. Ya. Absennya akan coba mulai saya input untuk praktikum. Coba nanti Anda cek ngelihatnya dari mana. Palingan nanti dari tugas juga sih ngeliat absen praktikum sama mengenai ini. Kalau untuk absen praktikum pun saya rasa nggak ada begitu masalah nanti administrasi seperti itu. Nggak ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, untuk hari ini sampai di sini aja kita akhiri. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Informasinya nanti akan saya upload untuk jadwalnya di kelas online atau melalui Bagas seperti biasa. Jadi Anda tinggal kejar aja dia mengenai informasinya kapan dan bagaimana kalau ada yang ditambahkan. Anda tanya aja sama Bagas. Nanti saya pasti upload dua itu pasti saya upload di kelas online sama ke Bagas secara langsung. Oke ya. Sampai di sini jaga kesehatannya semua. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Lah minggu depan udah masuk. Online. On. Ya, online. Ya, Adil. Oke.